negara terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Surabaya dan sebelumnya Bapak Dr. Agus Yusuf Maslow MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil-Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian, dan Bapak Ibu staf guru dan usaha. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini, serangkaian dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Batu Dalam oleh calon guru penggerak yang akan disebut nama Ibu Siti Nabanau SPD. Saya bersalam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat keluarga, dan insya Allah percikan rahmat ini senantiasa akan sampai kepada kita selalu umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu adalah acara kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Batu Dalam oleh Ibu Siti Nabanau SPD. Kami buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini kita memberikan lagu Indonesia Raya. Hari ini kita untuk bisa berdiri secara duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini dengan musilah tawafuk adalah kita dengarkan
Bacaan doa yang akan disampaikan langsung sama Bapak Adi SAD dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai aktivitas kita pada hari ini, untuk sosialisasi, marilah kita sama-sama awali dengan doa. Untuk itu, saya mengharapkan untuk bisa memenuhi hati dan pikiran, seraya berdoa. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal alamin wa ta'ala bi kulli kita wa yaqdir hajat. Rabbana ja'alna anfusana wa ila taqillana wa tarhamna kunna minal hasirin. Rabbana ighfirlana wa la ighfirlana wa hab lana min rahmatika anta wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa takanna min darsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormati, demikian tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Dika SAD pada beliau kami. Lalu kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang terhormati, kita beralih ke acara berikutnya yang mengantar kata oleh Kepala SMK Negeri 1 Utara yang kami sebut oleh Bapak Dr. Andes Wilson Yusuf Masihu MPD. Jadi, pada pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemakasih di lingkungan SMK Satu Kedaraan, Bapak Ibu Guru Material dan terlebih Ibu Siti yang juga mengikuti dengan hati mengikuti kegiatan guru penggerak. Baru yang bisa mati, kita langsung saja. Kegiatan Ibu Siti ini adalah satu bagian dari rangkaian tugas sebagai calon guru penggerak dan sekali berarti selesai tugas-tugasnya harus baru kelihatan menjadi guru penggerak. Untuk kalau kemarin tentang visi misi ya, kali ini tentang berbagi kebiasaan atau positif. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting? Budaya positif ini penting bagi sekolah. Kita tidak dulu dari segi budaya itu secara umum, jangan dulu tentang kita mau untuk melanjutkan sekolah. Secara umum budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus tahu dulu apa artinya budaya positif. Apa yang dimaksudkan budaya positif itu? Adalah nilai atau tata cara yang sifatnya positif, berarti ada juga budaya negatif. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada juga budaya negatif. Dalam kegiatan pendidikan sekolah kita dianjurkan untuk mengangkat budaya-budaya positif. Budaya positif dalam sekolah dia harus berpihak pada siswa. Apa saja sikap dan budaya positif yang di sekolah itu? Ada banyak. Yang paling pasti tidak akan, setiap orang person di sekolah pasti akan bisa menjawabnya kalau ditanya. Contoh,
budaya positif yang paling dianjurkan sekolah, apalagi setelah COVID. Gerakan literasi itu sudah dimasukkan dalam budaya positif di sekolah. Kemudian kegiatan ekstra kurikuler, semuanya mengarah ke pembentukan karakter siswa. Itu Bapak Ibu yang sekilas tentang beberapa contoh kegiatan yang masuk budaya positif di sekolah. Yang disampaikan oleh Bu Siti ini adalah salah satunya juga. Bu Siti mau berbagi kepada kita contoh budaya positif yang boleh kita tanamkan di sekolah ini secara bersama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan ini. Nanti bagaimana contohnya yang lainnya itu saja tentang literasi kan di rapor pendidikan itu terus ditingkatkan. Ya siapa tahu dengan budaya positif yang dibakar dipaparkan oleh ini bisa meningkatkan literasi sekolah kita. Sekian dari kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Siti dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak pendidikan dan edukasi. Kami beri kebanyakan kepada pembahasan. Bapak Ibu yang terhormati, telah tadi mengatakan sekaligus membuka acara yang ada sini oleh Kepala SMK Desa Borobudur pada kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormati, kita beralih ke acara berikut, yakni pemaparan materi tentang diseminasi budaya oleh calon guru penggerak di SMK Desa Borobudur yang akan saudara beliau Ibu Siti Laranau SPD. Beliau kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Borobudur, yang saya sebutkan beliau Bapak Dr. Yusuf Nasional NTD, yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu-Ibu Ketua Konferensi Keahlian, serta Bapak Ibu staf guru dan tenaga administrasi sekolah yang alhamdulillah sudah hadir di tempat ini memenuhi undangan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama adalah teman-teman akan menyampaikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita sama-sama masih diberikan kesempatan serta kekuatan dan juga kesehatan untuk dapat hadir pada kegiatan hari ini, yaitu terkait diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Borobudur oleh saya sendiri, Siti Suraya Laranau, selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga segala curahan rahmatnya selalu tercurah kepada kita, terutama yang hadir di tempat ini. Amin. Ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya untuk hadir di tempat ini, karena hari ini saya berdiri di sini. Kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai dari hasil diklat yang saya ikuti, yaitu guru penggerak
di mana di guru penggerak ini materi yang diberikan atau materi yang kami pelajari itu ada 3 modul, terdiri dari 3 modul, dan modul 1 ini sudah 2 bulan ini kami ikuti, dan tugas akhirnya adalah yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu melakukan aksi nyata terkait materi modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Batu Bara. Dan kemudian yang berikutnya saya mengucapkan mohon maaf, saya berdiri di sini bukan sebagai narasumber karena saya juga di sini masih belajar, karena masih menempuh selama 6 bulan, baru 2 bulan selesai, masih jauh perjalanan saya. Di sini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa saya di sini diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait modul 1 yang sudah kami terima di pendidikan guru penggerak ini. Next. Ini latar belakangnya, latar belakang terkait budaya positif, di mana latar belakangnya mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia, di mana beliau mengumpamakan bahwa sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, kami menyimpulkan bahwa disampaikan di situ bahwa sekolah ini diumpamakan sebagai ladang tempat bersemayamnya bibit-bibit. Nah, sekolah dianggap sebagai ladang, kemudian siswanya ini adalah bibit, kemudian kita adalah petaninya. Nah, bagaimana seorang petani bisa mendapatkan hasil panen yang tentunya yang sesuai yang diinginkan, yaitu hasilnya bagus, tentunya bisa memenuhi sesuai harapannya, tentu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Begitu halnya dengan siswa yang datang mendaftar di sini tentu dengan berbagai macam karakter, mulai dari ada yang berprestasi dan tidak berprestasi, itu semua akan masuk ke kita. Dan kita sebagai guru di sini tentunya akan merawat mereka, akan membimbing mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, seperti itu Bapak Ibu. Tentunya yang akan kita capai adalah karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membantu siswa agar tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah kita dengan membangun budaya positif yang berpihak tentunya kepada murid atau siswa. Kemudian membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, peran dari seluruh warga sekolah ini sangatlah dibutuhkan. Karena untuk mencapai suatu tujuan sekolah, tidak cuma satu orang Bapak Ibu, butuh semua orang warga sekolah. Mulai dari depan ada penjaga keamanan, ada cleaning service, ada guru-gurunya, tata usaha, dan tentunya juga siswa itu sendiri. Dan tidak lupa juga ada orang tua siswa yang harus kita jalin komunikasi dengan mereka. Oke. Nah, terkait materi hari ini adalah terkait budaya positif. Nah, seperti hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya positif sudah disampaikan. Namun ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Mohon bantuannya. Ada yang bisa tidak menjelaskan? Pertama, apa itu budaya positif? Bapak Ibu mendengar kata
budaya positif terlintas di benaknya Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, budaya positif itu mengenai kebiasaan-kebiasaan sesuatu hal yang baik. Jadi menyangkut perilaku semua warga di sekolah tentang perilaku yang baik di lingkungan sekolah itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Asti. Iya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan apa itu budaya positif. Nah, sekarang lanjut pertanyaan kedua. Nah, apakah di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif? Berdasarkan tadi sudah disampaikan budaya positif adalah kebiasaan baik. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita ini sudah tidak menerapkan budaya positif? Ada yang bisa memberikan contohnya seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah lama kita pernah melakukan, tapi dalam pelaksanaannya sering mandek. Contohnya misalnya dalam penerapan itu misalnya tentang kelakuan siswa. Misalnya kita melihat siswa itu akan tepat waktu, tapi kadang-kadang siswa itu ada yang ini yang contoh-contoh kecil. Nah, tidak kalau soal ditanya sudah menerapkan, kita sudah menerapkan, tapi masih ada kendala-kendala yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Ya, jadi sudah disampaikan bahwa untuk budaya positif di sekolah kita sebenarnya sudah diterapkan, cuma agak sedikit mandek. Insya Allah ke depannya kita bisa mengaktifkan kembali, ya. Kita akan membiasakannya kembali seperti itu. Sebenarnya banyak kalau di contoh dari budaya positif, ya. Contohnya seperti sudah diterapkan Pak Iskandar juga mungkin sudah pernah menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan santun, ya, mulai dari menyambut siswa di pintu gerbang, kemudian siswa bersalaman sambil disambut senyum dan lain sebagainya. Seperti itu salah satu contoh disiplin budaya positif. Kemudian ada juga di sini kita di hari Jumat biasanya ada zikir, ya. Kemudian salat Jumat bersama, itu juga salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di SMA. Ya, Oke, jadi ini budaya positif pengertiannya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan tentunya saling bekerja sama. Jadi dalam artian budaya positif ini tidak hanya satu kali, dua kali, tapi akan dibiasakan, ya, supaya menjadi satu karakter, ya. Setiap siswa masuk assalamualaikum, jadi bukan lagi harus dipaksa, mereka dengan sendirinya, iya, datang ke sekolah langsung memberikan salam tanpa harus kita paksa, Bapak Ibu, seperti itu. Tentunya ini butuh kerjasama dari kita semua. Kalau hanya satu orang yang pikir, misalnya hari ini pikir hari Rabu, Ibu Hermina menerapkan seperti itu, besoknya tidak, jadi akan dilupakan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini seharusnya continue atau terus menerus, dan supaya sudah menjadi kebiasaan bagi siswa itu, jadi tanpa dipaksa mereka sudah melakukan dengan sendiri. Oke. Ini materi terkait budaya positif. Ada beberapa materi intinya. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah materi yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Ya,
Materi pertama terkait perubahan paradigma belajar. Next. Ya, perubahan paradigma belajar. Belajar yang kalau sahabat selaku sebagai seorang tokoh pendidikan Indonesia memandang bahwa proses pendidikan haruslah menuntun segala kodrat pada anak. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, guru itu seharusnya menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran serta menjadi teladan dalam bersikap sehari-hari. Jadi kalau kita memberikan menyuruh siswa begini, seperti saya mungkin belum sebenarnya ya, adik-adik datang di kelasnya itu tepat waktu ya, tapi ini masih sedikit terlambat. Itu sebenarnya tidak bisa ya, karena siswa itu melihat ibu ini bilang tepat waktu, sedang ibu sendiri tidak tepat waktu. Jadi seharusnya kita yang memberikan contoh terlebih dahulu, biarlah nanti kita yang menunggu mereka agar mereka sendiri sadar bahwa ternyata penting untuk menjadi seorang yang seperti itu. Kemudian lanjut, guru yang sesungguhnya bukanlah mengajar, sebagaimana yang sering dipraktekkan saat ini, bahwa guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, kemudian melakukan proses transfer pengetahuan yang dimiliki di dalam kelas secara monoton kepada siswa tanpa memperhatikan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu bukan sebagai jadi teacher center ya, atau guru sebagai pusat pembelajaran, tapi di sini adalah siswa yang sebagai pusatnya, student center seperti itu. Kita hanya selaku yang menuntun mereka, yang membimbing mereka yang paling banyak dilibatkan dalam pembelajaran tersebut, agar mereka merasakan manfaat dari belajar itu sendiri. Kalau hanya kita, jadi otomatis mereka hanya akan terpaksa untuk menerima materi ini tanpa mereka tahu apa manfaat dari pelajaran yang kita berikan saat ini. Oke, next. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center, diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan sikap dan perilaku. Pengetahuan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa, juga dapat mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, next. Nah, sekarang ada satu games ya, Bapak Ibu. Di sini temanya tentang cobalah buka. Jadi di sini saya minta tolong kepada Bapak Ibu, permainannya berdua, ya berpasangan. Iya, ada pasangannya. Iya. Ya, di sini saya menyebut dilakukan secara berpasangan ya, dipraktekkan bersama pasangannya. Ya. Oke. Ya, terlupakan. Mana? Ya, tidak dulu. Iya, jadi di sini ada si A dan si B ya. Nah, di sini tugasnya si A adalah mengepalkan tangan. Jadi Bapak Ibu diskusi dulu mana yang jadi si A dan mana yang jadi si B ya. Di sini tugasnya si A adalah mengepalkan tangan sekuat-kuatnya ya. Anggap saja di dalam tangannya itu tersimpan mutiara atau berlian yang tidak akan pernah dibuka oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas si B adalah bagaimana dia meraih, membunuh sampai si A ini mau membuka si A dan si B ya, bagaimana upaya si B membunuh si A agar mau membuka tangannya, sedangkan si A ya tidak akan pernah mau ya, karena dia merasa yang ada di dalam tangannya ini sangat penting. Nah, sekarang saya melihat apakah berkah si B dalam membuka agar si A mau membuka tangannya.
ya, si B jadi si A. Jadi gantian. Ya, sekarang dibalas Bapak Ibu. Ya, dibalas. Kemudian, ya, coba yang berhasil. Adakah yang berhasil? Ya, adakah yang berhasil? Oke, next question. Oke. Nah, sekarang dari games tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah si A mau membukakan tangan untuk si B? Mohon maaf. Iya, si A mau membukakan tangan untuk si B. Ya, ada yang berhasil tadi mewujudnya? Ada. Ya, saya ingin yang mana yang berhasil? Ya, alhamdulillah saya berhasil berwujudan yang luar biasa. Tadinya dia minta uang. Waktu saya wujud dia minta uang, saya tidak pakai uang ini, dia cuma mau wujud. Akhirnya saya berhasil. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, saya ingin bertanya ke yang kenapa dia mau membukakan tangan? Karena Tadinya cuma ini sebenarnya mau dibujuk saja. Yang penting dikasih uang. Oke, teman. Nah, sekarang saya mau bertanya yang tidak pernah membuka tangannya, dia berkeras tidak ingin membesarkan tangannya. Iya, ada? Kalau si Bumi bagaimana? Berhasil tidak? Ya, saya tidak mau membuka tangan saya. Pasangan saya tidak Iya, oke, saya tanya lagi kepada pasangannya. Iya, kenapa dia tidak berhasil membuka tangannya? Dia tidak mau dipaksa ibu, karena mungkin dia merasa bahwa yang ada di genggamannya adalah sesuatu yang berharga dan tidak mudah untuk begitu saja didapatkan. Iya, mantap. Ya, bagus ya. Jadi kalau menurut si A dia tidak mau membukakan tangan, ya karena tidak ada bukannya tidak berhasil ya, mungkin tidak menarik buat dia ya. Dan menurut si B dia membujuknya sudah berusaha membujuk, tapi ternyata si A memang lebih kuat, lebih kukuh ingin tidak ingin membukakan tangan. Kembali ke yang tadi. Ya, pertanyaan terakhir. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, menurut Bapak ini siapa sebenarnya yang memegang kendali? Ya. Ya, tentunya iya, dari pertanyaan ini, ya kalau pertanyaan pertama, apakah si A mau membuka dan si B berhasil membujuk, ini mungkin agak bervariasi ya. Seperti tadi, Ibu Sita akhirnya berhasil membujuk dan ada yang tidak berhasil membujuk. Nah, yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol untuk menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya adalah jawabannya tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau kita mau menutup tangan kita? Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai orang. Nah, seperti halnya dengan siswa Bapak Ibu, dalam kita memberikan pembelajaran kepada siswa, tentunya siswa kadang mau, kadang tidak mau diajar Bapak Ibu. Itu sesuai dengan keyakinan mereka itu sendiri. Makanya kita dalam hal memberikan pembelajaran konsekuensi atau hukuman yang diberikan jangan selalu memberikan seperti itu, karena harusnya
mereka memberikan pembelajaran itu seharusnya dari diri mereka sendiri tanpa harus dipaksa atau diberi iming-imingan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama terkait ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini kita mungkin memberikan pembelajaran terkait kita yang wajib mengontrol mereka. Itu di ilusinya kita ya. Mereka akan berhasil belajar apabila kita yang mengontrol. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti itu sebenarnya itu ilusi atau seperti begini contohnya. Adik-adik tolong mengertilah, itu sudah capek-capek datang ke sini bahwa kalian tidak ada atau tidak mau mendengarkan dia. Seperti itu mereka akan membuat orang merasa bersalah. Itu akan menjadi karakter yang gagal buat siswa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti ini, adik-adik kalau ingin belajar nanti akan ada poinnya atau ada plusnya, ada iming-imingannya seperti itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya juga tidak efektif dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, juga itu sebenarnya itu tidak mutlak harus ya. Misalnya kita sebagai orang dewasa harus memaksakan kehendak kita kepada siswa kita seperti itu. Oke, lanjut. Nah di sini terkait siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada stimulasi respon dan teori kontrol. Ya, yang pertama terkait stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu kalau stimulus respon. Nah kalau teori kontrol, dia tidak seperti itu. Kita akan berusaha memahami atau memberikan pandangan kepada orang lain tentang dunia seperti itu. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu berdasarkan stimulus respon. Nah kalau berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah jadi siswa yang berkelakuan mungkin malas dan lain sebagainya mungkin ada tujuannya sendiri. Jadi seharusnya kita bisa mengidentifikasi apa penyebab dari mereka melakukan seperti itu. Jangan langsung memberikan mereka hukuman dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya, ya itu stimulus respon. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau Anda mau membuka tangan dan tidak, itu semua tergantung dari diri Anda sendiri. Kemudian yang berikut adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal ya. Jadi kalau sudah dibujuk siswanya tetap tidak mau, semua paksa, semua ada peringatan-peringatan tersendiri pada siswa. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkomunikasi yang baik, kemudian melakukan kolaborasi, dengan seperti itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah model berpikir menang atau kalah. Itu berdasarkan stimulus respon. Dan kalau teori kontrol, modal berpikir itu adalah menang, dan menang. Oke, lanjut. Ya, materi yang kedua kita terkait disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, setelah Anda mendengar disiplin positif, kata disiplin positif, nah, apakah yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait disiplin positif? Ya, ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya, silakan. Ya, disiplin positif itu adalah sikap kita dalam mentaati segala aturan yang sudah ditegakkan dan kita mentaatinya dengan sikap yang baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, next. Iya, itu Bapak Ibu. Ya, disiplin. Ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang namanya disciplina, ya. Artinya adalah belajar.
Bapak Ibu. Jadi kata disiplin itu artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang sebenarnya ingin dia hargai. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, ya, yang tadinya belajar telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu. Jadi dia yang tadinya hanya belajar, jadi mereka sebenarnya baru mau berusaha. Kalau kita ingin mereka datang tepat waktu, sebenarnya mereka baru mau belajar ini. Insya Allah setelah kita biasakan mereka dengan sendirinya menjadi sebuah karakter, jadi tanpa kita harus paksa mereka sudah mengerjakan apa yang sebenarnya ingin kita tuju. Iya, karena sudah terbiasa. Ya, kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi misalnya kita meminta siswa untuk datang tepat waktu, belum hari besoknya itu sudah langsung mereka penuhi Bapak Ibu. Mereka masih dalam tahap belajar, masih mau belajar. Cuman dari kita mungkin sudah, kamu terlambat, kamu harus kumpul ini. Jadi mereka akan langsung, kalau ada yang tergantung karakter ya. Kalau ada yang karakternya orang penakut, mungkin langsung besoknya langsung datang pagi-pagi. Tapi kalau orang pemangku Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mau menghukum mereka seperti apa, kalau dari diri mereka sendiri belum menyadari tentang pentingnya disiplin itu, mereka pasti tidak akan melakukannya. Bahkan mereka akan mengulang hal tersebut. Oke, nih. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai tentunya sesuai kalau sekarang di kurikulum Merdeka berdasarkan profil belajar Pancasila, di mana dia terdiri dari 6 elemen. Ada yang tahu Bapak Ibu 6 elemen profil belajar Pancasila? Iya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Iya, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, apa lagi? Berkebinekaan global. Iya. Jadi karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, jadi kita seharusnya sudah tahu semuanya dari profil belajar Pancasila itu. Mohon bantuannya untuk dapat berdiri semuanya. Ya, biar memudahkan kita untuk hafal ya profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali.
Oke, jadi tadi ada lagu terkait profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang terdiri dari 6 dimensi. Ya, bisa dihafal setelah tadi menyanyi. Ya, sudah hafal? Ya, yang pertama adalah iya, mandiri dan iya, kreatif. Oke, next. Oke. Ya, sekarang Bapak Ibu terkait pertanyaan yang berikut ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang memotivasi Ibu Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Nah, biasanya ini ya ada. Saya membiasakan diri untuk datang tepat waktu, karena itu ingin membiasakan disiplin dari diri sendiri juga. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa datang tepat waktu kalau dari diri kita sendiri tidak disiplin waktu. Kita datang terlambat, kemudian kita melalui terlambat. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik dari diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, mantap sekali ya. Ya, jadi iya. Ya, jadi dibiasakan dari diri sendiri dulu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, membiasakan diri dari diri sendiri. Jadi tanpa ada paksaan atau iming-imingan dari atasan kita ya. Pastinya kita ingin ke sekolah itu memang berasal dari diri kita sendiri, bukan berarti karena sudah silang-silang nanti semuanya terlambat ya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang seharusnya dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia terdiri dari 2 ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asin bahwa dia datang ke sekolah itu karena memang ingin dari diri sendiri, karena dia ingin memperlihatkan kepada anak didiknya bahwa dia datangnya tepat waktu. Jadi ingin menuntut ke siswa, jadi harus dari diri sendiri dulu yang memberikan contoh yang terbaik seperti itu. Jadi ini masuk ke motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian yang berikut motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal contohnya seperti karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya seperti itu. Kemudian yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu hanya motivasi eksternal ya. Jadi kita agak susah menerapkan ke siswa kalau hanya berdasarkan dari motivasi eksternal. Kita hanya akan menghukum mereka jika mereka berbuat salah, atau tidak mereka kita iming-imingnya dengan sesuatu, kita beri penghargaan. Itu tidak baik sebenarnya ya. Yang sebenarnya kita harus menimbulkan dari diri mereka sendiri terkait penerapan disiplin positif tersebut. Oke, lanjut. Kemudian yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama terkait bertahan hidup. Jadi siswa kita itu salah satunya ya. Mereka misalnya contoh seperti Ibu Murna sampaikan tadi, bagaimana dengan siswa yang di dalam kelas sudah masuk, tapi di dalamnya masih sementara makan ya. Seperti itu Ibu Nona ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin kebutuhan dasarnya yaitu terkait bertahan hidupnya belum terpenuhi. Makanya karena mereka mungkin takut terlambat datang di sekolah, tidak sempat sarapan. Makanya mereka di kelas saat itu sampai di kelas sementara makan. Jadi mereka ingin memenuhi dulu kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan lapar. Lapar ya seperti itu. Jadi termasuk ke dalam golongan kebutuhan bertahan hidup. Karena pasti agak susah menerima materi kalau dalam keadaan lapar. Kemudian lanjut yang berikut ada kebutuhan penguasaan ya.
siswa itu berbeda-beda. Ada mungkin yang ingin menguasai, ya, yang ingin memimpin seperti memimpin teman-temannya. Mereka ingin merasa merasa berkuasa di kelas tersebut. Nah, kita sebagai guru seharusnya bisa membaca itu dengan cara dari asesmen yang kita berikan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jadi akan terbaca di situ siapa yang berkebutuhan ini dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi salah satu siswa, kelakuan siswa mungkin ada yang kalau kita suruh tidak mau, atau mungkin ada yang cari-cari hal cuma ingin minta perhatian. Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang ingin dipenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima seperti itu. Kemudian yang berikut adalah kebebasan, ya, seperti kebebasan. Kita menahan siswa di kelas padahal mereka ingin di luar, ya, ingin cari suasana yang baru. Kita ingin memaksakan mereka menerima pembelajaran padahal mereka tidak ingin di dalam. Jadi mereka itu kebutuhan dasar mereka yang terpenuhi adalah kebebasan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan, ya. Jadi salah satu hal kebutuhan juga yang harus kita penuhi kepada siswa adalah memberikan materi dengan cara mungkin pembelajaran yang kita berikan kita bisa selingi dengan games dan lain sebagainya agar mereka senang untuk menerima pembelajaran kita. Oke, next. Oke, posisi kontrol. Nah, ini terkait kelakuan yang ditimbulkan oleh siswa dalam hal misalnya saat kita belajar, saat kita memberikan pembelajaran, siswa sedang tidur, kemudian atau siswa apa lagi yang mereka lakukan? Berbagai macam, ya Bapak Ibu, misalnya datang terlambat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita selaku guru jangan langsung menghukum mereka, ya, karena di sini kita ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita ada 5, yaitu yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, berdasarkan 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Ya, posisi kontrol seorang guru dia ada 5, yaitu yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima kontrol ini kira-kira Ibu, ya Pak Andi mungkin bisa Manajer. Iya, bagus. Manajer, ya. Iya, jadi manajer, kalau di sini manajer dia tidak menjadi teman dan juga menjadi penghukum, tapi dia bisa memberikan jalan keluar itu sendiri kepada orang yang bersalah, ya. Jangan kita menjadi penghukum karena pasti akan membekas di benak di hatinya anak-anak. Pasti dia akan dendam dengan gurunya, akhirnya tidak mau masuk lagi, pasti terlalu kejam dia. Seperti kalau selalu memberi hukuman. Kemudian yang berikut adalah membuat rasa bersalah. Salah, begini tidak boleh sama ibu, padahal ibu capek-capek. Nah, itu juga sebenarnya tidak baik, ya Bapak Ibu. Itu akan membuat karakter mereka jadi di bawah, ya, karena kita menghukum mereka dengan sindiran seperti itu berarti sama halnya kita memberikan hukuman juga seperti mereka. Kemudian yang berikut pemantau, ya. Kalau pemantau sama halnya dengan pengawas, ya. Itu sebenarnya juga belum terlihat baik, ya. Yang cocok untuk kita adalah sebagai seorang manajer. Jadi dari masalah yang timbul, siswa itu sendiri yang akan mengatasi masalah tersebut tanpa harus kita paksa seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cara penyelesaian. Cara penyelesaian untuk mengatasi masalah yang terjadi di saat pembelajaran atau di sekolah, ya. Ada yang namanya segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Dalam hal menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saat kita ketemu misalnya siswa yang tidur, jadi kita undang ke ruangan kita, jangan juga langsung kita marah-marah di depan kelas. Kita undang mereka, kemudian di situ kita stabilkan identitas mereka.
kamu tahu kenapa ibu bintang di sini? Pasti dia akan menjawab, oh iya ibu tadi kan saya ada keluar di kelas waktu ibu ada mengajar. Nah jangan juga langsung ibu balas marah-marah. Kita stabilkan dulu identitas karena mereka sudah tahu mereka salah. Kalau kita tambah lagi kita marah, kita hukum, jadi mereka akan ada memendam dendam tersebut. Jadi kita stabilkan identitas mereka dengan cara kita sampaikan yang baik. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, padahal yang kamu bisa lakukan itu bisa lebih buruk dari itu. Tapi alhamdulillah kamu tidak berbuat seperti itu. Jadi memberikan apresiasi kepada mereka walaupun tindakan mereka itu salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menurutmu kelakuan yang kamu lakukan tidur di dalam kelas itu baik tidak? Jadi kita tanyakan kepada mereka. Nanti dia akan jawab oh, tidak baik itu. Sebenarnya harusnya saat ibu mengajar bukan tidak. Nah, menurutmu kan tidak baik. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi dari mereka sendiri yang akan mencarikan solusi, bukan dari kita. Kalau dari kita pasti mereka akan melakukannya secara terpaksa. Harus dari dalam diri mereka itu sendiri. Oke, next. Penutup. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik dengan seorang guru atau pendidik mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai amok atau manajer, menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, demikian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kepada Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi pemaparan materi dari Ibu Siti selaku calon ibu saudara dengan registrasi saudara. Doakan bersama semoga dilancarkan segala usaha Ibu dan selalu bisa membawa dunia yang baik. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama, kita acara yang terakhir yang ditutup. Begitu adalah acara sesi tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri Kepulauan. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Baiklah, pada hari ini sebelum kita akan memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Oh iya, Ketua Kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa juga. Ya, baiklah, hari ini Ibu mengecek kehadiran hari ini. Saat ini ada Anggi Hasania. Oke, berarti belum ada yang tahu ya? Ya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu ya? Pimpinan kelas itu Yanti? Iya, Mas. Iya, Ais? Iya. Iya. Hadir. Ria, Hadir. Margareta, Hadir. Yang Aldi, yang Kavin, yang Lisa, Hadir. Sekolah, Nabila, Hadir. Nazwa, Hadir. Mukitra, Hadir. Ayu, Olin, Hadir. Eva, Hadir. Ria, Hadir. Silva, Hadir. Kamu? Ya. Cynthia, Hadir. Siti, Hadir. Hadir. Jadi yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Ya. Orang izin atas nama Arianti dan
kurang lagi Regina. Oke. Kita doakan semoga yang izin dan Alvin insya Allah besok bisa bergabung kembali ya. Amin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait administrasi pajak. Akan tetapi sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau membuat dulu sebuah keyakinan kelas. Ya. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Nah, hampir sama seperti peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Nah, tapi kenapa disebutkan keyakinan? Nah, keyakinan itu tentunya yang adik-adik percayai ya, yang adik-adik percayai nantinya dari keyakinan tersebut hasilnya akan lebih baik. Beda kalau sama peraturan. Kalau peraturan terbaca kalian harus mematuhi karena mengingat ada hukuman atau ada konsekuensi yang harus kalian tanggung kalau kalian langgar. Nah, kalau keyakinan itu akan jika kalian langgar, kalian sadar sendiri. Oh memang saya salah, misalnya sendiri. Jadi untuk memperbaikinya, kalian sendiri yang harus memperbaiki karena kalian sudah sadar kesalahan kalian. Jadi bagaimana setuju untuk membuat keyakinan kelas? Ya. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Tapi ada catatannya karena keyakinan adalah yang diyakini. Jadi yang akan kalian catat adalah hal-hal yang positif. Dan keyakinan itu tidak boleh ada kata tidaknya. Ya, jadi itu kalau di peraturan misalnya tidak boleh makan di kelas. Nah, keyakinan bukan yang seperti kata ada awalannya tidak, tapi diubah menjadi kalimat positif. Misalnya kalau makan di kantin, misalnya. Jadi kalian tahu tidak boleh makan di kelas. Ini tidak boleh di kelas. Kemudian atau tidak boleh membuang sampah di sembarangan atau di kelas, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalau di keyakinan kalimatnya menjadi paham? Ya. Jadi nanti sebentar Ibu akan bagikan sticknote untuk masing-masing akan menuliskan keyakinannya masing-masing terkait peraturan di mapelnya Ibu. Ya, karena sebelum kalian mencatat keyakinan kelasnya kalian, ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semuanya? Ya, adik-adik untuk keyakinan kelasnya adik-adik akan Ibu bagi sticknote, nanti masing-masing akan mencatat keyakinan kelasnya. Tapi keyakinannya satu orang satu saja, tidak usah banyak-banyak karena kalian sudah banyak di sini, nanti akan terkumpul sebanyak jumlah kalian di sini keyakinan. Paham? Ya. Silakan adik-adik mencatat keyakinan kelas yang menurut adik-adik tidak bisa dilanggar di saat mata pelajaran ini. Ya, adik-adik bagaimana? Sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Ya. Kalian akan menempel semua keyakinan kelasnya di depan sini. Sudah Ibu siapkan tempatnya. Jadi masing-masing secara bergantian akan maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelasnya. Oke? Ya. Jadi Ibu akan mulai dari adik ya. Silakan ke depan. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan
mengidentifikasi sambil kita memilih kalau nantinya ada yang sudah sama, jadi dipilih saja salah satu. Oke? Oke, baiklah adik-adik, inilah keyakinan kelas yang sudah terpilih. Tadi ada sesuai jumlah kalian, tapi karena keyakinannya sudah double atau sudah sama, jadi dihilangkan ya, dipakai saja yang benar-benar hanya ada satu ya, yang tidak sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 12. Ya, ini mau tanya dulu. Boleh ini digunakan semuanya? Ya, digunakan di saat jam pelajaran ini. Ya, bisa? Bisa. Disepakati? Disepakati. Oke, dengan mengucapkan ya basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai hari ini, ya, adik-adik kelas 12 akuntansi akan menerapkan keyakinan kelasnya. Di mana keyakinan kelas untuk kelas 12 akuntansi ada sebanyak 12 ya, sesuai tingkatan kalian ada 12. Nantinya kesepakatan kelas ini akan dilaporkan juga sama wali kelas. Paham? Ya. Bisa ini? Bisa. Oke, terima kasih buat ini. Beri aplaus dulu. Menyepakati atau terbilang sah tidaknya kesepakatan ini, jadi kita akan tandai dengan tanda tangan ya. Ya, baiklah adik-adik, ini semuanya sudah diberikan tanda tangannya di sini dan tandanya adik-adik sudah setuju ya untuk melaksanakan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas pada mata pelajaran administrasi pajak untuk kelas 12 akuntansi. Beri aplaus dulu. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kadir dari kelas 12 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rian Latif dari kelas 12 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nufitra Sekargoda dari kelas 12 akuntansi. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bersemangat. Menurut saya penting.
Ya, sangat penting. Iya, menurut saya sangat penting sekali. Bisa mengajarkan kita lebih disiplin lagi. Karena mengajarkan kita untuk dapat menghargai waktu dan bisa menghargai orang lain. Karena mengajarkan kita untuk lebih mandiri lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo Nabila, silakan duduk. Iya, Bu. Nabila sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Nabila tahu tidak kenapa ibu memanggil Nabila ke sini? Tidak, Bu. Nabila, tadi ibu melihat di kelas, ini terlihat seperti tidak biasa. Biasanya kalau ibu baru di kelas, tapi dalam belajar. Hari ini kamu terlihat kamu kelas untuk menerima materi. Tidak, Bu. Tadi itu saya hanya lemas dan tidak bersemangat saja. Kenapa bisa seperti itu? Saya tadi di rumah tidak sempat sarapan, Bu. Makanya saat di kelas tadi saya merasa lemas dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, seperti itu. Kalau ibu juga ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan seperti itu. Kalau ibu akan lemas dan ibu tidak semangat dalam belajar jika ibu tidak sarapan. Ya, Bu. Terus sekarang, apa kamu sudah makan? Sudah, Bu, sebelum kesini. Baguslah kalau begitu. Terus tadi kamu sampaikan bahwa alasan kamu tidak semangat dalam belajar karena tidak sempat sarapan di rumah. Kenapa bisa begitu? Iya, Bu. Tadi pagi saya bangun sedikit lebih terlambat. Karena saya takut terlambat, jadi saya sudah tidak sempat sarapan lagi tadi dari rumah. Oh, terlambat bangun. Pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Tadi malam saya tidurnya telat karena saya keasikan nonton film Korea di HP. Wah, film Korea ya? Pasti bagus ceritanya. Sehingga membuat kamu tidur sampai larut. Iya, Bu, bagus sekali. Kira-kira menurut Nabila, perbuatan Nabila yang menonton film drakor sampai larut, kemudian bangunnya sampai sedikit terlambat dan ke sekolahnya terburu-buru sampai lupa tidak sempat sarapan dan berdampak pada saat menerima materi pelajaran jadi tidak bersemangat. Menurut Nabila, bagus tidak perbuatan ini? Tidak baik, Bu, karena itu bisa berdampak ketika saya sedang menerima pelajaran. Saya menjadi lemas dan tidak bersemangat dalam belajar, Bu. Nabila ingat tidak terkait kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Iya, Bu, masih. Kalau Nabila masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang Nabila langgar hari ini? Kesepakatan aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar, Bu. Benar sekali Nabila. Nah, kira-kira ada tidak solusi yang bisa Nabila lakukan terkait bisa menonton film drakor kesukaanmu tanpa mengganggu waktu tidur malam kamu sehingga tidak terlambat saat makan pagi dan pada saat berangkat sekolah Nabila bisa sarapan pagi sehingga saat pembelajaran Nabila tetap semangat dalam belajar. Ada, Bu, dengan cara saya bisa membagi waktu. Ketika malam saya bisa tidur lebih cepat agar besoknya tidak telat ke sekolah. Dan sebelum ke sekolah saya bisa sarapan dulu dari rumah. Dan film drakor kesukaan saya itu akan saya tonton ketika libur sekolah. Kira-kira kapan Nabila akan mulai makan? Mulai malam ini, Bu, saya akan berusaha berkomitmen agar saya bisa tidur lebih awal dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Dan juga saya akan berusaha sarapan dulu sebelum ke sekolah agar supaya saya punya energi dan bisa aktif dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin Nabila bisa menjalankan komitmen yang sudah Nabila jelaskan. Langsung semangat untuk belajar dan menjadi yang baik ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Yuningan, biasa dipanggil Nabila, dari kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Batu Da'a. Hari ini saya kurang semangat dalam pembelajaran karena tidak sempat sarapan, sehingga membuat guru saya memanggil saya untuk menanyakan penyebabnya. Saya senang bisa menemukan pemecahan masalah terkait hal tersebut, dan menurut saya sangat efektif karena pemecahan masalah diselesaikan dengan senang tanpa emosi hingga murid menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan. Terima kasih, Bu.